Labubu. Lah iya. Lano Kalno. Tapi kemarin sempet rusuh, Bray. Di Iya sih. Popmart. Maksud gua kayak Ya udah mau mau gimana. Pada saat bersamaan ada adik-adik kecil kreasi bikin labubu sendiri pakai kertas pensil. Ya ampun lucu banget. Tuh. Ya ampun, kreatif banget. Yang baru datang ke Indonesia. I Show Speed. Yang gue kaget banget. Dia masih muda banget Alia. Dia tuh lahir tahun 2005. Seumuran adik lu gak sih? Seumur adik gua. Misalnya nih, di detik ini I Show Speed ngapain, di detik ini I Show Speed ngapain. Jadi Highlight ya, highlight dia highlight. selama live stream di Indonesia. Nyokapnya sesi banget lah terhadap dia karena dia apain sih lu live streaming gitu loh. Ya kayak mak lo lah kan awal-awal. Jadi dia buka terus dia makan begini. Oh iya? Makan nasi padang begini terus dia kayak pas makan langsung melotot. Gitu-gitu nyet. Minggir lu miskin. Yeay. Halo semuanya, manusia-manusia FOMO. Siapa FOMO? Ini semuanya. Emang FOMO tuh apa sih? Jadi gue kemarin baru belajar, Al. Asik. Di FOMO mana? itu, ah? Di mana? Primbon. Tapi mata enjoy. Enjoy kok. Gue sadar banget kok. Jadi FOMO itu adalah Kepanjangan dulu deh, itu kan singkatan yang diciptakan baru-baru ini. Kepanjangan Oke, FOMO itu adalah faktor. Lu remehin gua. Oke, faktor Faktor. orang. Enggak, salah. Oh, salah gue. Sorry. Faktor orek manusia Organisasi. organisasi. Enggak. Jadi FOMO itu apa? Fear of missing out. Fear of missing out. Di mana kebutuhan psikologi seseorang tuh tidak terpenuhi. Jadi emang FOMO ini ternyata kata-katanya itu baru ada di tahun 2013. Udah lama juga ternyata Iya, ya. baru establish. Tapi gue baru dengar FOMO tuh kayak baru-baru COVID lah 2022 2000. Sumpah. Iya. Menurut gue orang-orang yang FOMO ini adalah orang-orang yang gak punya self esteem tinggi gitu loh. Jadi kepercayaan dirinya rendah sehingga dia misalnya ada orang ngapain gitu, dia ikut gitu ya. Iya, supaya memvalidasi dirinya bahwa dirinya tuh juga keren gitu. Kali ini kita bakal bahas topik tentang FOMO. Ada FOMO yang baik sampai FOMO yang rusuh nih. Iya, atau bahasa halusnya FOMO yang berlebihan kali ya. Oke, ngomong-ngomong FOMO ya. Tapi di lingkungan lo, lingkungan gue juga. Lingkungan kita berarti. Iya, apa sih kejadian FOMO akhir-akhir ini yang lagi kayak booming banget gitu? Labubu. Oh iya. Bener gak? Labubu. Labubu. Lah iya. Lano Kalno. Itu jokes gue ya. Itu jokes gue di backstage ya. Sama ada I Show Speed juga yang belakangan ini lagi datang ke Indonesia, lagi tour keliling dunia. Streamsnya seru banget sih. Seru banget. Tapi kali ini kita bahas satu-satu kali ya. Boleh. Kita bahas dari Labubu dulu. Boleh, ayo kita bahas Labubu. Sebenarnya sebelum Labubu ini viral banget sampai orang ngantri di Gansi, kita tuh pertama kali tahu inget gak? Di mana? Di Thailand. Jadi waktu itu gue sama Dias tuh lagi liburan ke Thailand sama salah satu teman kita. Teman kita nih bentukannya bukan seperti cewek-cewek FOMO yang bakal beli keychain Labubu buat tasnya gitu loh. Nah iya, jadi waktu di Thailand itu temen gue beli, tapi dia lumayan gede ya Al. Dia bonekanya. Bukan kayak buat keychainnya gitu. Iya, bukan buat gantungan di tas gitu kan. Nah, pas gue tanya, ini apaan kok? Ini boneka yang lagi viral banget, lo nggak tahu gitu bla bla. Nah dari situ gue tahu ternyata Labubu ini viral. Tapi gue belum ngeliat itu viral karena gue baru lihat dia doang gitu. Kita pas ngeliat bonekanya kayak Oke. Mau bilang lucu tapi bonekanya serem karena karena monster. bener. Ada gigi-giginya gitu kan. Iya. Terus kan dia belinya di Bangkok tuh di Central World kan. Terus katanya dia tuh ngantri sejam gitu. Di Thailand waktu itu juga ngantri juga. Jadi wave-nya 2 bulan dulu lah di Thailand. Karena mungkin Popmart buka duluan di Thailand. Baru habis itu di Indonesia tuh di Gansi yang kemarin rame banget. Sampai berantem itu ya. Tapi sebenarnya Labubu nih setelah kita lihat-lihat juga ya, dia tuh nggak baru gitu loh. Kan boomingnya baru tahun 2024. Iya. Tapi ternyata Labubu itu udah ada dari tahun 2015.
Telat booming, checklist 1. Checklist 1. Checklist 1 dia boomingnya. Tapi udah biasa kan? Iya, kayak iya, gitu benar. Tadi kalau misalnya lu bilang boneka serem, iya, jadi tuh dia diambil dari karakter The Monster, di mana ada karakter tuh namanya Zimomo, ada Taiku, ada Spooky gitu. Makanya kalau lu bilang mukanya serem, ya karena diambil dari karakter The Monster. Betul. Jadi April 2024, Labubu itu pertama kali viral gara-gara dipakai sama Lalisa Blackpink. Dan banyak banget ternyata bukan Lalisa doang, ada si Rose Blackpink. Wah, Blackpink juga tuh. Nih, ada gua. Mario Maurera. Tapi banyak banget, itu kan dari kalangan artis ya. Tapi kalau gue lihat konten kreator TikTok tuh juga banyak banget yang pakai. Karena belakangan ini FYP gue seminggu kemarin, orang-orang lagi unboxing Labubu. Sebenarnya bukan di FYP gue doang sih. FYP gue juga, bukan di FYP lo doang. Di story gue itu teman-teman gue yang ketahuan tuh just tip. Ya. Banyak banget. Tapi harganya tuh kalau gue baca nih, itu dia kisaran $65 atau ya sejutaan lah. Cuman temen gue tuh kalau kemarin di story tuh dia kayak, ini just tip nih 450.000, ada yang 650.000, gitu-gitu. Nah, gue nggak tahu tuh. Murah dong. Murah. Iya makanya. Nah, gue nggak tahu itu apakah dia karena di luar jadi lebih murah atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi kalau lo sendiri lo tertarik nggak sih beli Labubu? Tertarik banget gue. Sangat si ya. pakai tas gue, si pakai gantungan gue. Kan nggak harus dipakai di tas. Di mana? Wah, beda banget. Gue pribadi enggak sih. Lo enggak? Enggak sih. Kenapa? Biasa. Karena itu hedonism. Enggak juga, karena menurut gue biasa aja. Biasa aja gitu. Enggak sesuatu yang bikin kayak gue lucu banget atau bagus ya, enggak, biasa aja sih kalau gue pribadi. Perdebatannya di Bubble X gitu ya. Itu ada banget yang kayak kenapa sih harus sampai kayak gini? Itu namanya hedonism tahu gitu-gitu. Mungkin karena mahal ya. Menurut gue mahal dan untuk fungsinya sendiri selain kesenangan doang nggak sih? Ada bingung sih apa gitu. Iya, Cuman kan? menurut gue kalau misalnya orang seneng nggak apa-apa, nggak salah juga. Kalau buat gue personally ya nggak salah. Kalau misalnya suka beli ya nggak apa-apa gitu Iya, kan. Cuman betul. kalau lu cuman lu merasa itu tuh biasa aja tapi lu beli karena FOMO, buang duit. Tapi karena FOMO itu akhirnya jadi bola salju. Terus biasalah Indonesia, apalagi kan kalau bukan just tip. Just tip. Harga just tip tuh rada nggak masuk akal, ada yang sampai 3.100.000. Wah, mahal banget sih. Kayak inilah, kayak kemarin orang-orang nimbun masker pas COVID. Jadi kan habitnya tuh emang kayak gitu, maksud gue kurang-kurangin lah kayak gitu. Ngakalinnya itu tuh nggak bisa dihilangin ya? Iya, padahal kayak ya udah ini kan si Pop Mart lagi buka di Gansi. Ngantri aja selayaknya manusia biasa gitu loh. Tapi kemarin sempet rusuh, Bray. Iya Pop sih. Mart, Cuman karena kehabisan. itu kan kocak ya. Maksud gue kayak ya udah nih Pop Mart sebagai yang bikin, dia udah nyediain stok segini. Kalau habis ya udah mau gimana. Jinx. Ya kalau habis mah habis ya kan. Kalau masih ada yang beli. Iya, maksud gue itulah exclusivity gitu loh. Betul. Yang bikin orang tuh pada akhirnya mau lagi ya keputusan brandnya. Kalau misalnya dia bikin marketing strateginya kayak gitu ya. Ya udah, kalau lu nggak dapet berarti lu kurang cepet ngantrinya. Cuma kan nggak bisa ya kita gitu, kadang ya susah juga sih, maksudnya orang kalau misalnya dikasih tahu lebih galak juga gitu. Iya, cuman kasihan aja sih ke Pop Mart-nya. Maksud gue itu yang pada akhirnya menjegal brand-brand luar untuk masuk nih ke Indonesia. Brand-brand luar yang lagi viral untuk masuk ke market Indonesia takut kayak gitu loh. Tapi menurut gua brand-brand luar justru jadi lebih tertarik untuk masuk ke Indonesia karena ngelihat orang-orang Indonesia yang sebegitu antusiasnya gitu loh akan sesuatu yang baru gitu. FOMO-nya gitu loh. FOMO-nya nggak apa-apa, cuman menurut gue kita harus tetap respect sih. Iya, betul. Kita harus somehow itu jadi bikin kayak ya nggak respect, gue sepakat sih. Sama nih ada di tweet. Iya, ada tweet kayak nangis nggak lo lihat VT semalam orang-orang dewasa antri berjam-jam sampai berakhir rusuh demi membeli Labubu. Pada saat bersamaan ada adik-adik kecil kreasi bikin Labubu sendiri pakai kertas dan ya ampun lucu banget. Pakai kertas dan selotip. Mana coba? It feels wrong. Tapi
tapi kayak gue sempet lihat deh. Tuh. Ya ampun, kreatif banget. Lucu banget. Ini mah bukan Labubu ya? My little brother can't afford Labubu for my sister, so he made one himself. Ih gemes banget, gemes banget, gemes banget, gemes Ini banget. namanya DIY. Bikin sendiri. Benar, Tapi benar. menurut gue lebih apa ya? Lebih meaningful. Iya, lebih meaningful gitu loh. Dan daripada lo beli yang fake atau lo FOMO terus nggak cross check store-nya lagi yang jual ternyata itu palsu, better lo bikin kayak tadi atau enggak ya udah tunggu aja gitu. Benar. Ya, nggak Ya sih? ini maksudnya ini semua terjadi kayak ada rusuh, ada yang ketipu. Itu karena menurut gue ya sifat FOMO yang berlebihan itu gitu. Lu nggak bisa, pokoknya hari ini harus dapat. Iya benar. Jadi buru-buru, jadi kayak bet. Nah ketika lu Iya. dapet yang lah buru-buru. Labubar, tuh ada. Jadi banyak banget meme juga Iya kan? yang Ini lucu banget, ini gue ngakak 2 menit. Sumpah. jadi kayak disampingin loh, ini Labubu, inilah apa, Labubu lah apa, nih kayak ini contohnya. One Direction, sampingnya Labubu, Labubu. Labubar, lah bangun, Labubu, yang satu melek, satu tidur. Lucu banget ya, tapi Indonesia core sih, apa Bu? Iya, apa-apa jadi memes gitu. Tapi ngomong-ngomong memes, ada nih raja memes yang belakangan ini sering kita lihat di sosial media gitu. Kayak ekspresinya, terus kata-katanya banyak banget jadi bahan memes. Siapa? Yang baru datang ke Indonesia. iShowSpeed. Betul, yang dia live stream di Indonesia dan finally dia dapat 1 juta subscriber di Indonesia. Bukan. Apa? 1 juta Oh, 1 viewers. juta viewers. Pas live Pas lagi live banyak tuh ya, benar. banget, gila. Dan yang gue kaget banget, dia masih muda banget Alia. Sumpah ya? Dia tuh lahir tahun 2005. Seumuran adik lu gak sih? Seumur adik gua. Berarti dia belum genap 20 tahun. Tahun Sabar. ini 19, 2000. iya dong? Iya, Kan 2024. 19. Gua kan agak ngikutin ya sebenarnya. Karena emang gua akuin dia lucu banget sih. Jadi dia banyak bentuk konten lah. Ada yang dia live stream, ada yang live stream. Iya, karena dia Iya memang nggak sih? awalnya itu spesialis live stream game kan. Game. Dari Roblox, dari FIFA. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak Winda Basudara kali ya. Iya. Cuman Bang Winda ini kan dia aslinya introvert kan. Iya. Sedangkan si iShowSpeed ini menurut gue sih aslinya extrovert ya. Tapi pas di Indonesia kan dia di tour guide-nya sama Arab kan, Reza Arab. Reza Arab juga menurut gue keren banget, dia arrange semuanya. Iya. Dia bikin semua jadi kondusif, semuanya bisa dijalankan dengan aman gitu. Respect buat Bang Arab. Terus yang paling gue kocak lagi dia ketemu sama Selos. Yang tinju Iya, enggak gini. Jadi Selos itu kan teman kita ya. Iya. Dan selama kita temenan sama Selos, kita juga ngelihat Selos itu adalah orang yang sangat energetik. Gitu. Jadi orang energetik ketemu orang energetik. Iya, satu benar. vibe sama iShowSpeed. Jadi gue seru banget nontonnya. Bener-bener, gue sepakat. Terus kemarin pas di Indonesia juga, jadi si iShowSpeed ini kan dia suka banget sama CR. Iya. Iya kan? Iya. Dia tuh bener-bener cinta mati deh kayaknya sama CR. Iya. Terus pas di Indonesia dia ketemu sama salah satu konten kreator yang ngebahas tentang mainan nih. Tentang toy figure something, apa sih, action figure ya bilangnya ya? Iya. Iya, sama teman kita juga namanya Medi Renaldi. Terus dia dikasih action figure CR. Cuman yang gue suka dari si iShowSpeed ini, dia bener-bener appreciate semua orang yang datengin dia, yang ngasih dia sesuatu. Jadi meskipun dia ini star, maksud gue kayak bener-bener semua orang menyayangi dia ya detik ini. Jadi Cuman iya dia humble banget sih. Dan selain ke Indonesia kan dia juga sempat ke Malaysia kan. Oh, gue tahu nih. Apa? Ada berita yang tidak mengenakan gitu kan. Apa? Yang katanya Malaysia tuh mengklaim batik tuh punya Malaysia gitu. Itu tapi kan itu udah perdebatan udah lama banget. Legend ya, udah jadi urban legend. Perang dingin yang gak pernah berakhir gitu loh. Iya, udah jadi urban legend antara Indonesia sama Malaysia gitu loh. Antara ini punya siapa gitu. Cuman ada salah satu orang Malaysia, kayak dia sempat nge-tweet juga di Bubble X. Dia bilang kayak sebenarnya si orang-orang Malaysia ini nggak bisa ngeliat bahwa kedatangan Speed ke Malaysia harusnya bisa membuat lo promote cultural secara free. Oh. Nah itu akhirnya dimanfaatkan lah sama Indonesia. Akhirnya kayak iShowSpeed, dia ke Bali, dia narik kecak di Bali. Iya, dia ke Jogja gitu-gitu dia ke Jogja. ya. Sama dia tuh sampai bikin story kayak ada polling gitu, ABCD. Itu kota mana lagi di Indonesia yang bakal dia
datengin. Ada Surabaya, ada Papua. Iya, ada Papua. Sisanya 2 lagi gue lupa sih. Mungkin Kalimantan atau something lah, gue lupa lah. Jadi tuh saking antusiasnya fansnya iShowSpeed itu di kolom komentarnya sampai dibilang, misalnya nih, di detik ini iShowSpeed ngapain, di detik ini iShowSpeed ngapain. Jadi highlight dia selama live stream di Indonesia. Tuh lucu banget. Jadi manusia patung. Karena dia orangnya ya itu sih yang lu bilang energetik, mampus. Iya, betul. Terus dia somehow dia ikut ramal tangan, dia jadi manusia patung, dia masuk rumah hantu. Rumah hantunya digonggongin tau gak? Maksudnya dia ketemu setannya apa digemblok. Itu gue lucu banget sih gue nontonnya. Tapi menurut gue yang bikin iShowSpeed ini hebat banget dan dicintai banyak orang, karena terlepas dari apapun dia adalah orang yang mau belajar sih. Ya. Maksudnya dia tuh willing untuk kayak ngelihat culture di Indonesia, bukan Indonesia doang sih, selama turnya juga dia willing gitu. Kemarin di Korea Selatan juga kayak gitu. Dia benar-benar open banget orangnya. Jadi gelas kosong terus gitu loh. Bener. Jadi dia excited terus tuh untuk belajar hal-hal baru gitu. Sampai akhirnya bisa menjadi sukses, menjadi iShowSpeed yang sekarang. Betul, dan itu menurut gue adalah definisi FOMO yang baik dan benar. Keren. Gue tuh sebenarnya sempet agak tahu ceritanya iShowSpeed tuh sebenarnya kan dia cuma live stream doang kan, game gitu. Jadi dulu tuh dia tuh nggak pernah ini setahu gue ya, dia tuh nggak pernah disupport sama nyokapnya untuk live stream. Dia tuh selalu nyokapnya sesi banget lah terhadap dia karena dia apain sih lu live streaming gitu loh. Ya kayak emak lo lah kan awal-awal. Ngapain sih bikin konten? Iya, sampai pada akhirnya dia terus konsisten dengan menjadi iShowSpeed dia yang apa adanya. kan? Dia ngebuktiin sekarang jadi booming. Respect Bang iShowSpeed. Iya, jadi menurut gue kalian semua tuh ya harus kayak gitu gak sih? Harus konsisten, harus terus menjadi gelas kosong, terutama Gen Z yang nonton ini ya, supaya apapun yang kalian kerjain berhasil gitu loh kayak iShowSpeed. Tapi momen favorit lo selama iShowSpeed di Indonesia tuh apa? Dia makan nasi Padang. Dia makan nasi Padang? Karena relate banget sama lu ya? Relate banget, karena gini, dia pertama kali makan nasi Padang pasti di Indonesia dong. Iya. Kan nggak mungkin Padang ada di Vietnam, nggak mungkin. Dia makannya lucu banget, jadi dia buka, terus dia makan begini. Oh iya? Makan nasi Padang begini, terus dia kayak pas makan, langsung melotot. Gitu-gitu nyet. Itu momen yang gua suka. Kalau lu, menurut lu yang paling ke-highlight nih di lu? Momen favorit gue itu adalah selama dia ada di Bali. Dia tuh ada ke Monkey Forest di Ubud. Terus dia kok bisa berteman sama monyet di situ gitu. Maksud gue, monyet aja suka sama dia gitu loh. Terus dia juga narik kecak. Jadi dia dikelilingin sama penarik kecak gitu di Uluwatu, terus dia narik kecak. Itu seru banget sih menurut gue. Dia coba kopi luwak, dia cium burung, dia pakai baju Bali. Dia cobain semuanya gitu loh. Terus habis dari Bali dia ke Jogja. Ke Jogja. Iya, maksudnya meskipun pas di Jogja itu agak rusuh ya, pas di alun-alun, terus pas dia lagi jalan naik motor ada orang, sampai dia tuh marahin orang-orang yang rusuh gitu. Dia kan baru belajar beberapa Indo slang gitu ya. Jadi dia kayak santai, minggir. Terus dia ngomong gini ke perkumpulan orang itu, dia bilang gini, minggir lu miskin. Please lah teman-teman yang lain gitu ya. Kalian boleh banget FOMO, kalian boleh banget pengen coba sesuatu, pengen ikutan yang lagi viral, pengen ngerasain euforianya. Cuman please be wise gitu. Ini halusnya nih. Dari gue mah gak salah aja. Iya, be wise, maksud gue dari yang tadi kita bahas ya. Kalau FOMO tidak diiringi dengan kebijaksanaan, jatuhnya itu tuh bisa merugikan ke diri lo sendiri sih, menurut gue. Maksudnya kalau dari Labubu kayak lo FOMO tuh sampai rusuh kayak gitu. Kalau misalnya lo nanti kenapa-kenapa, atau FOMO misalnya lo pengen beli Labubu karena teman-teman lo beli, padahal tabungan lo belum nyampe segitu. Kan itu nanti lo dipaksakan. Iya, lo bingung. Besok-besok makan gimana gitu demi beli Labubu. Mau lo makan tuh Labubu nggak enak. Iya, jadi kayak yang kayak gitu-gitu coba dipikirin lagi kalau misalnya mau FOMO. Kadang tuh gue kalau mau beli barang kayak gitu loh. Gue kalau mau beli barang nih misalnya, gue pasti gue diemin dulu 2 hari gitu. Gue kayak kalau gue kepikiran gue beli. Kalau misalnya ternyata euforianya udah hilang, gue nggak beli. Gitu. Lu gitu nggak? Gue.
Tapi kan lu orang paling FOMO sedunia. Enggak dong. Enggak, iya. Tapi gue maksudnya bisa gue pikirin kayak, oh ini kayaknya gue butuh ini deh, gue mau gitu. Enggak, teman-teman. Gue butuh semuanya. Enggak, teman-teman, bohong. Jadi Dias ini adalah orang paling FOMO sedunia. Jadi dari tadi gue ngasih nasihat buat Dias. Misalnya nih ya, misalnya kita lagi jalan ke mall, terus gue udah memutuskan pengen beli sesuatu. Misalnya, say lah gue beli sepatu gitu. Gue beli sepatu, terus Ray misalnya beli sweater gitu. Nanti dia kalau misalnya nggak beli apa-apa, dia akan bilang gini, gue beli apa ya? Gue beli apa ya? Gue beli apa ya? Masa gue nggak beli apa-apa sih? Kan kalian beli, masa gue nggak beli apa-apa sih? Maksudnya kan biar sama aja. Kayak itu FOMO banget sih. Itu FOMO. Iya, gue banget. akuin gue agak FOMO. Iya. But anyway, that's all for today sih ya. Ya. Gue kira udah cukup lah kita ngomongin tentang Labubu, kita ngomongin tentang Sisfit juga. Ya. Sebenarnya masih banyak banget sih hal-hal FOMO yang lainnya gitu. Cuman untuk di episode kali ini kita cuma bahas si Last Show Speed. Labubu sama Show Speed di Last Show Tapi Speed. kalau boleh kalian share dong di kolom komentar kira-kira kejadian viral apa yang bikin kalian tuh FOMO dan kalian tidak menyesal bahwa kalian FOMO ini tuh. Atau kalau misalnya nyesal juga nggak apa-apa sih. Selain share kejadian-kejadian FOMO itu, kalian juga boleh share di kolom komentar tentang topik yang pengen kita bahas lagi di episode selanjutnya. Betul banget. Oke teman-teman, jadi hari ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu di hari Jumat berikutnya berarti ya. Iya. Hari Jumat berikutnya di Si Paling Tahu bareng gue, Dias Nasution sama Alela Bubu. Cuma di Si Paling Tahu. Jangan lupa nonton setiap hari Jumat di YouTube-nya Trans 7 Si Paling Tahu. Bye. Bye-bye.